Diduga akibat mengemudi dalam kondisi mengantuk dan kurang konsentrasi, mobil pemudik asal Jakarta terguling ke sawah setelah menabrak tembok pagar rumah warga. Seorang penumpang mobil meninggal dunia dan 7 lainnya terluka. Seorang korban warga Tegal Kenongo Tirto Nirmolo Kasihan Bantul tak kuasa menahan tangis karena mobil yang ditumpangi 8 orang keluarganya mengalami kecelakaan. Diduga kecelakaan akibat sopir mengendarai kendaraan dalam kondisi mengantuk dan kurang konsentrasi. Mobil yang diduga melaju di jalan yang cukup sepi ini tiba-tiba menabrak tembok rumah warga di Jalan Bugisan Selatan hingga terguling masuk ke sawah. Akibat kerasnya benturan, bagian depan mobil atau bagian mesin ringsek. Warga sekitar yang mendengar suara benturan segera mengevakuasi para korban dari dalam mobil. Seorang penumpang yang duduk di samping sopir meninggal dunia akibat terjepit badan mobil. Sedangkan 7 penumpang lainnya dievakuasi dari dalam kendaraan dengan kondisi luka. Petugas dari Satlantas dan Satsabara Polsek Kasihan Bantul segera mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Polisi mengamankan kendaraan ke Mapolres Bantul untuk penanganan lebih lanjut. Kecelakaan tunggal, Nabrak tembok atau apa gitu? ya nabrak tembok, jatuh di sawah. Berapa korban, Pak? Kurang lebih 8 korban, 7 luka-luka di rumah sakit, 1 Meninggal. napas. Polisi bersama petugas medis langsung membawa 7 orang korban yang selamat ke Rumah Sakit PKU Kota Yogyakarta. Sedangkan 1 korban yang meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, terjadi kepadatan kendaraan di sejumlah ruas jalan di pinggiran Jakarta. Hal ini adalah akibat dari mudik lokal di momen Idul Fitri. Sejumlah warga yang melakukan mudik lokal melintas di ruas Jalan Raya Bogor. Pemudik lokal dari arah Jakarta menuju Depok dan sebaliknya memadati ruas jalan sejak Sabtu siang. Mereka mulai bersilaturahmi ke rumah sanak saudara di area Jabodetabek usai melaksanakan sholat Id. Para pemudik lokal ini didominasi kendaraan roda 2. Hari pertama Lebaran, jalan arteri di Kota Bandung macet parah. Kemacetan yang cukup panjang mengular hingga beberapa kilometer. Kemacetan panjang terjadi di kawasan Ujung Berung hingga persimpangan Cikutra, Kota Bandung. 2 ruas jalan arteri tersebut dipadati kendaraan warga dari dalam maupun dari luar Kota Bandung. Kemacetan terjadi karena banyaknya warga bepergian setelah menunaikan sholat Id. Selain itu, kemacetan juga disebabkan karena warga yang melakukan tradisi halal bihalal ke rumah sanak saudara. Untuk mengurai kepadatan, petugas kepolisian melakukan rekayasa jalan di Simpang Cicahem yang mengarah ke Jalan PHH Mustafa. Personil melakukan penarikan dari arah timur menuju ke barat. Situasi sampai saat ini membludak hari ini dari arah timur menuju barat. Seperti yang bisa dilihat dari arah timur menuju barat, sekitar dari timur ke arah barat diperkirakan ada sekitar 3 kilo kemacetan dari menuju ke baratnya. Kemacetan diprediksi akan terus terjadi hingga 3 hari mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Di hari Lebaran, jalur arteri Jakarta-Bandung, tepatnya wilayah Purwakarta, Jawa Barat, dipadati pemudik motor. Warga memilih mudik hari ini agar tidak terjebak macet di perjalanan. Ribuan sepeda motor memadati jalur arteri Jakarta-Bandung, tepatnya wilayah Sasak Besi, Kabupaten Purwakarta. Antrean didominasi pemudik dari Purwakarta, Karawang, dan Subang dengan tujuan Cianjur, Garut, dan lainnya. Antrean sepeda motor mengular hingga Kampung Cipasan, Purwakarta. Hal ini juga diperparah dengan banyaknya mobil pribadi. Kepadatan di jalur arteri Jakarta-Bandung diperkirakan akan terjadi hingga esok hari.
Niat memotong jalan saat mudik, seorang pemuda di Tasikmalaya malah terjatuh ke jurang. Gara-gara mengikuti arahan aplikasi penunjuk jalan, korban justru masuk ke jalur terjal. Yang mengikuti Google Map perjalanan dari Bandung menuju Garut. Evakuasi dalam. Seorang pemudik dievakuasi dari dalam jurang di kawasan Pertamina Geothermal Energy, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat evakuasi, petugas harus menuruni tebing curam dan menarik sepeda motor korban dengan tali tambang dari dasar jurang. Peristiwa ini menimpa Mateo, pemudik asal Tasikmalaya. Ia tersesat dalam perjalanan mudik dari Bandung menuju kota Garut. Evakuasi motor dari dasar jurang, kedalaman 8-10 meter, alhamdulillah. Kejadian bermula saat korban tiba di wilayah Kadipaten dan memilih jalur alternatif. Dengan mengikuti arahan aplikasi penunjuk jalan dari ponselnya, korban berniat memotong perjalanan agar lebih cepat sampai tujuan. Namun rute tersebut malah membawa ia masuk ke jalur pegunungan di area Pertamina Geothermal Energy. Kondisi jalanan yang sempit, terjal hingga minim akses membuat korban kehilangan kendali. Akibatnya sepeda motor korban terperosok ke dalam jurang di perbatasan Tasikmalaya dan Garut. Tak hilang akal, Mateo langsung menghubungi call center darurat 110. Setelah proses evakuasi, korban dan kendaraannya berhasil diamankan untuk penanganan lebih lanjut. Dengan kejadian ini, polisi mengimbau agar pemudik tetap menggunakan jalur utama dan tidak sepenuhnya bergantung pada aplikasi navigasi, terutama di daerah pegunungan yang minim permukiman. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Hari pertama Idul Fitri, suasana di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat masih terlihat ramai oleh penumpang. Arus penumpang masih cukup tinggi, baik yang akan melakukan perjalanan mudik maupun yang kembali ke Jakarta. Sejumlah calon penumpang memadati area peron dan ruang tunggu menunggu keberangkatan kereta tujuan berbagai kota. Data PT Kereta Api Indonesia menunjukkan volume penumpang pada masa angkutan Lebaran masih didominasi oleh keberangkatan dari Jakarta. Belasan ribu umat muslim di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur melaksanakan ibadah sholat Id di area GPIB Koinonia Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Para jemaat muslim melaksanakan ibadah setiap tahunnya di depan dan samping gereja yang berada di Jalan Jatinegara Barat ini. Sebanyak 14.000 umat muslim melaksanakan ibadah sholat Id di ruas Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Pelaksanaan sholat Id di area GPIB Koinonia dilaksanakan setiap tahun sejak 30 tahun lalu sebagai bentuk toleransi umat beragama. Pelaksanaan sholat Id di kawasan ini setiap tahun selalu bertambah. Tahun ini umat muslim yang mengikuti sholat Id bertambah 3.000 jemaah dengan total sekitar 14.000 jemaah. Sementara dalam pelaksanaan sholat Id tahun ini memiliki tema ibadah yang aman, memberikan kekhusyukan dalam diri serta membersihkan hati di hari kemenangan. Pemirsa, suasana Hari Raya Idul Fitri di Ibu Kota Nusantara berlangsung istimewa. Untuk pertama kalinya, Masjid Negara IKN menggelar sholat Id diikuti ribuan jamaah dari berbagai daerah. Masjid Negara IKN mencatat sejarah religius perdana dengan digelarnya sholat Idul Fitri tahun ini. Suasana khidmat dan penuh kebersamaan terasa sepanjang pelaksanaan ibadah. Pelaksanaan ini menjadi tonggak penting pembangunan kehidupan sosial dan spiritual di Ibu Kota Nusantara. Pelaksanaan sholat Id perdana ini turut dihadiri Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan Idul Fitri, sholat Idul Fitri hari ini di masjid kita, dan ternyata antusiasmenya besar sekali, tidak hanya dari Kalimantan, tidak hanya dari Balikpapan, Samarinda, tapi dari Bontang, dari mana juga pada datang. Alhamdulillah, mudah-mudahan membuat ini akan lebih makmur setelah Ramadan.